Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bu Ayu Dwi Setianing Tias, pada channel Belajar Matematika. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi persamaan eksponensial bagian kedua. Nah, pada video sebelumnya kita kan sudah belajar tentang persamaan eksponensial bagian pertama, di mana pada bagian pertama bentuk persamaan eksponensialnya basisnya itu berupa bilangan. Nah, pada persamaan eksponensial bagian kedua, kira-kira apa ya bedanya? Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita perhatikan dulu kompetensi dasarnya. Untuk yang digunakan masih tetap sama, yaitu KD 3.1, mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Lalu KD 4.1, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Kemudian untuk indikator penilaian yang kita gunakan pada video kali ini yaitu menentukan himpunan penyelesaian suatu persamaan eksponen. Nah, kira-kira udah pada tahu belum apa sih bedanya persamaan eksponensial bagian 1 dan bagian 2 yang akan kita bahas kali ini? Ya, benar sekali. Pada persamaan eksponensial bagian kedua ini, basisnya itu berupa fungsi juga. Jadi, basisnya fungsi, pangkatnya juga fungsi. Kalau pada video pertama atau video sebelumnya itu kan basisnya berupa bilangan, pangkatnya berupa suatu fungsi. Nah, kalau sekarang basisnya itu berupa fungsi, pangkatnya juga fungsi. Nah, di sini ada dua sifat. Untuk sifat yang pertama, yaitu Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Nah, kalau kita perhatikan, di sini basisnya itu berupa fungsi yang sama, sedangkan pangkatnya itu berupa fungsi yang berbeda. Nah, ini kan sama. Basisnya sama fungsinya, yaitu fungsi Hx, sedangkan pangkatnya itu fungsi yang berbeda. Di sini Fx, di sini Gx. Nah, kira-kira bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, jadi ketika ada bentuk Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx, maka penyelesaiannya yang pertama, karena basisnya sama, maka pangkatnya kita samakan supaya nilainya sama. Berarti Fx sama dengan Gx. Lalu yang kedua, walaupun pangkatnya berbeda, kalau basisnya 1, maka kalau dipangkatkan berapapun nilainya tetap 1 kan? Nah, sehingga di sini yang kedua Hx sama dengan 1. Lalu yang ketiga, Hx sama dengan 0. Jadi 0 pangkat berapapun tetap 0 kan? Akan tetapi di sini syaratnya pangkatnya atau Fx dan Gx itu harus positif. Nah, kenapa harus positif? Karena ketika pangkatnya negatif, ingat kan sifat ketika A pangkat min M, ini kan kita nggak bisa menghitung A pangkat min 2 berapa, nggak bisa kan? Berarti harus kita jadikan positif. 1 per A pangkat M, ya kan? Nah, kalau misalkan di sini 0, 0 pangkat min M, 0 pangkat min M, jadinya kan nanti 1/0. Padahal 1/0 ada nggak nilainya? Iya, 1/0 itu tidak terdefinisi. Itulah alasannya Fx dan Gx itu harus positif. Maksudnya bagaimana? Jadi nanti ketika Hx sama dengan 0, jadi fungsi Hx disama dengankan 0, maka nanti kan kita akan memperoleh nilai x-nya. Nah, nanti nilai x-nya itu kita substitusikan ke masing-masing, yaitu ke Fx dan Gx. Apabila salah satu saja ada yang bernilai negatif, maka nanti x-nya ini tidak memenuhi. Seperti itu. Jadi ketika x-nya tadi diperoleh dan disubstitusi hasilnya
positif kedua-duanya, baru nilai tersebut memenuhi. Tetapi kalau satu saja ada yang bernilai negatif, maka tidak memenuhi. Seperti itu. Lalu yang keempat, Hx sama dengan min 1. Nah, di sini misalkan Hx-nya min 1. Min 1 pangkat berapapun, itu kan nilainya akan tetap min 1 atau 1 ya kan. Min 1 kalau dipangkatkan genap, itu hasilnya akan positif, berarti 1. Tetapi kalau dipangkatkan ganjil, dia kan akan menghasilkan nilai negatif juga. Paham nggak kira-kira? Min 1, coba ya, pangkat 2. Min 1 kali min 1, 1 kan, karena pangkatnya genap. Tetapi kalau min 1 pangkat 3, min 1 pangkat 3, min 1 kan. Nah, sehingga di sini min 1, jika Hx-nya min 1, maka supaya nilainya sama, Fx dan Gx harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Jadi misalkan Fx-nya 5, Gx-nya 7, hasil Fx ini 5, hasil Gx 7. Kan sama-sama ganjil. Karena sama-sama ganjil, maka nanti min 1 pangkat bilangan ganjil kan sama-sama min 1. Begitu juga ketika nilai Fx-nya genap dan nilai Gx-nya genap. Jika pangkatnya sama-sama genap, maka kan nanti hasil Hx-nya sama-sama 1. Nah, kalau berbeda, coba kalau di sini nilai Fx-nya itu 2, nilai Gx-nya 3. Maka kan nanti di sini min 1 pangkat 2, 1. Min 1 pangkat 3, min 1, berbeda kan? Nah, itulah alasannya jika kita peroleh Hx sama dengan min 1, jika kita mencari Hx sama dengan min 1, kan nanti diperoleh X-nya ya, nilai X-nya, lalu disubstitusikan ke Fx dan Gx. Syaratnya keduanya itu harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Nah, supaya lebih memahami, langsung saja yuk kita masuk ke contoh soal. Berikut adalah contoh soalnya. Himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial x plus 3 pangkat 2x min 1 sama dengan x plus 3 pangkat x plus 1. Nah, supaya lebih memahami, tadi kan ini penyelesaiannya. Langkah pertama, kita tulis dulu Hx-nya siapa. Nah, di sini Hx-nya itu kan basisnya ya. Berarti yang mana? Ini kan. Hx sama dengan x plus 3. Lalu Fx itu yang pangkat yang pertama. Fx sama dengan 2x min 1. Lalu Gx sama dengan x plus 1. Nah, sekarang untuk cara yang pertama, Fx sama dengan Gx. Maka Fx-nya kita substitusikan 2x min 1 sama dengan x plus 1. Masing-masing ruas kita kurangi x. 2x kurangi x. Ini ya. Lalu ini x plus 1 min x. 2x kurangi x itu x min 1. Sedangkan ini x kurangi x kan 0. Sisa 1. Kemudian ini untuk menghilangkan min 1 sama kayak tadi. Masing-masing ruas kita tambah 1. Nah, jadi di sini saya juga akan meluruskan bahwa sebenarnya makna pindah ruas itu masing-masing ruas kita tambahkan suatu bilangan yang akan menghilangkan bilangan tersebut. Maksudnya seperti ini. Karena kita mau mencari X, maka kan X harus kita kelompokkan. Nah, cara mengelompokkannya yang paling kecil kita pindah. Di sini kan 2X dengan X, yang lebih kecil yang X. Maka X-nya kan yang kita pindah. Nah, untuk memindahnya sebenarnya bukan langsung pindah ruas, tandanya min. Bukan. Jadi untuk menghilangkan X ini, berarti kita harus apakan? Harus dikurangi X kan supaya hilang atau sama dengan 0. Nah, karena karena ruas kanan itu dikurangi X, maka ruas kiri juga harus dikurangi X, harus sama biar adil. Nah, sehingga di sini 2x kurangi x adalah x. Nah, kemudian karena tujuannya mencari x,
min 1 ini harus kita hilangkan. Dengan cara apa? Dengan masing-masing ruas ditambah 1. Nah, sehingga diperoleh X sama dengan 2. Berikutnya langkah kedua, HX sama dengan 1. HX sama dengan 1. HX-nya yang mana? Iya, X plus 3 sama dengan 1. Sama kayak tadi, masing-masing ruas kita kurangi 3 untuk menghilangkan ini kan. Langsung saja ya. 1 kurangi 3. 1 kurangi 3 berapa? Min 2. Belum ada syaratnya ya untuk langkah 1, 2. Nah, sekarang untuk langkah ketiga. HX sama dengan 0. Maka X plus 3 sama dengan 0. Masing-masing ruas kita kurangi 3. 3 kurangi 3, 0. 0 kurangi 3, min 3. Nah, tapi syaratnya apa? Fx dan Gx harus positif. Syarat berarti F min 3. Nah, F-nya kan ini tadi 2x min 1. Berarti kalau X-nya min 3, 2 kali min 3 dikurangi 1. 2 kali min 3 berapa? Iya, min 6. Min 1. Min 6 min 1, min 7. Lalu ini saya beri garis pembatas biar tidak bingung. Nah, berikutnya untuk yang Gx-nya, G min 3. Jadi harus dimasukkan ke masing-masing Fx dan Gx. G min 3, X plus 1, berarti X-nya kan min 3 plus 1. Berapa? Min 3 tambah 1, min 2. Nah, padahal di sini kalau Hx-nya 0, kalau basisnya 0, pangkatnya harus positif dua-duanya. Nah, di sini F min 3 min 7, G min 3 min 2. Nah, tidak memenuhi kan? Sehingga di sini tandanya TM. TM itu artinya tidak memenuhi. Lalu langkah yang keempat. HX sama dengan min 1. Langkah keempat kita HX sama dengan min 1. HX sama dengan min 1. Maka X plus 3 kan sama dengan min 1. Masing-masing ruas kita kurangi 3 ya, untuk menghilangkan plus 3. Min 1, min 3, min 4. Nah, syaratnya apa? Kedua-duanya harus ganjil atau genap. Berarti kita coba dulu G min 3, F min 3 dulu ya, biar sama. F sebentar. Oke. Kita syaratnya F min 4. Tadi F-nya apa? 2X min 1. Jadi 2 kali min 4 min 1. 2 kali min 4 min 8. Min 8 min 1? Iya, min 9. Lalu G min 4. G-nya tadi apa? X plus 1. Berarti X-nya kan min 4 plus 1. Min 3. Nah, min 9 dan min 3 sama-sama ganjil kan? Nah, karena sama-sama ganjil, maka ini memenuhi. Jadi ada berapa X yang tadi sudah kita dapat? 2, min 2, dan min 4. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya, ingat, himpunan penyelesaian itu kita tulis dari yang terkecil sampai yang terbesar. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk bentuk yang kedua, Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Kira-kira apa bedanya dengan yang bentuk pertama tadi? Ada yang tahu nggak? Iya, kalau tadi
basisnya yang sama, basisnya itu berupa fungsi yang sama, tetapi kalau yang sekarang pangkatnya yang fungsi yang sama, jadi basisnya itu fungsi yang berbeda, sedangkan pangkatnya itu fungsi yang sama. Nah, kira-kira bagaimana penyelesaiannya ketika kita mendapatkan soal yang seperti ini? Oke, langkah pertama sama kayak tadi, karena pangkatnya itu fungsi yang sama, berarti basisnya kalau nilainya sama, pangkatnya sama kan otomatis hasilnya juga sama. Jadi langkah pertama fx sama dengan gx. Lalu yang berikutnya fx itu juga sama dengan min gx. Tapi hx-nya harus genap. Kok bisa? Nah, misalkan nilai fx ini 5. Kemudian nilai gx itu kan min gx. Min 5. 5 dan min 5 akan bernilai sama ketika apa? Iya, ketika pangkatnya genap. Coba 5 pangkat 2 dengan min 5 pangkat 2. Tuh, sama kan? Tetapi ketika ini pangkatnya ganjil, maka kan nanti yang satu positif, yang satu negatif. Sehingga di sini ada syarat hx-nya harus genap, karena hx-nya kan sama, pangkatnya kan sama. Lalu yang terakhir, pangkatnya itu sama dengan 0, iya kan? Kalau basisnya berbeda, lalu dipangkatkan 0, maka kan hasilnya sama-sama 1. Nah, sehingga di sini hx-nya disama dengankan 0. Tetapi syaratnya ketika disubstitusikan, jadi kalau hx sama dengan 0, lalu x-nya nanti disubstitusikan ke fx dan gx, nilai fx dan gx tidak boleh sama dengan 0. Karena berdasarkan definisi, berapapun dipangkatkan 0 itu kan sama dengan 1. Tetapi kecuali A-nya 0. Jadi kalau 0 pangkat 0 itu tidak ada di definisinya, ya kan? Jadi A pangkat 0 itu sama dengan 1 untuk setiap A anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Nah, definisinya kan ini. Sehingga di sini basisnya tidak boleh 0. Nah, sama kayak tadi, supaya kita lebih memahaminya, maka langsung saja yuk kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya, himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial x kuadrat min 5x plus 9 pangkat x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 2x plus 3 pangkat x kuadrat min 4x plus 3. Nah, jadi kan langkah-langkahnya seperti ini. Langkah pertama kita tulis dulu fx, gx, dan hx-nya. Untuk fx-nya itu yang sini x kuadrat min 5x plus 9, lalu gx sama dengan 2x plus 3, hx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Sebentar, x kuadrat ya. Sekarang untuk langkah yang pertama, fx sama dengan gx. Maka fx itu x kuadrat min 5x plus 9 sama dengan 2x plus 3. Nah, yang ini kita hilangkan ya. Nah, kayak tadi, bagaimana cara menghilangkannya? Untuk menghilangkan 2x, maka harus dikurangi 2x. X kuadrat min 5x plus 9 dikurangi 2x. Untuk menghilangkan plus 3 diapakan? Dikurangi 3. Nah, karena masing-masing sudah kita hilangkan, sisanya berapa? Ya, sisanya 0. Nah, sehingga di sini x kuadrat min 5x min 2x berapa? Min 7x plus 9 min 3 plus 6. Nah, kalau ketemu persamaan kuadrat, kita apakan?
Iya, bisa kita faktorkan atau menggunakan kuadrat sempurna. Apa nih faktornya? Cari karena x kuadrat ya, berarti kan di sini x, ini x. Lalu cari dua bilangan. Kalau dikalikan hasilnya 6, kalau dijumlahkan hasilnya min 7. Nah, kira-kira berapa? Kalau dikalikan 6, kalau dijumlahkan min 7. 6 itu apa aja sih? 2 kali 3. 1 kali 6. Ada lagi nggak yang bilangan bulat? Udah nggak ada lagi ya? Nah, di antara dua ini mana yang dijumlahkan hasilnya 7? Oh, sorry. Di sini bisa min 6, min 1 min 6 atau min 2 min 3. Yang dijumlahkan hasilnya min 7, berarti kan yang ini. Berarti x min 1, x min 6. Nah, kemudian x min 1 itu kan sama dengan 0. Sehingga x-nya berapa? 1, benar. Atau x min 6 sama dengan 0. X sama dengan 6. Oke, sekarang langkah yang kedua. Fx sama dengan min Gx. Fx sama dengan min Gx. Nah, Fx-nya tadi apa? X kuadrat min 5x plus 9 sama dengan min Gx-nya apa? Nah, jangan lupa ya kalau min gini, min Gx gini, kalian kurung fungsinya. Kenapa diberikan kurung? Supaya kita nanti tidak mudah keliru. Jadi nanti yang dikurangi itu semuanya, bukan hanya min 2x saja. Jadi kalau di sini nggak saya kurung, kebanyakan siswa itu kesalahannya yang dinegatifkan tuh yang depan saja, belakangnya enggak. Padahal ini kan maknanya min 2x min 3, ya kan? Sama kayak tadi, ini kita jadikan 0, berarti kita tambah 2x dan kita tambah 3 kan? Masing-masing ruas kita tambah 2x kan, kita tambah 3. X kuadrat min 3x plus 12. Nah, kira-kira ini bisa difaktorkan nggak ya? Nah, tadi kan x kuadrat, yang langkah kedua kita lanjutkan. X kuadrat min 3x plus 12 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata, ada nggak dua bilangan kalau dikali hasilnya 12, kalau dijumlahkan hasilnya min 3? Kayaknya nggak ada ya. Jadi kita cek diskriminan-nya. Masih ingat kan diskriminan? B kuadrat min 4ac. B kuadrat berarti min 3 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 12. 9 dikurangi 48. Min 39. Ingat nggak dulu? Kalau D lebih dari 0, berarti akar-akarnya beda. Kalau D sama dengan 0, akar-akarnya kembar. Tapi kalau D kurang dari 0, ini kan kurang dari 0, maka akar-akarnya apa? Imajiner. Karena akar-akarnya imajiner, maka tidak ada yang memenuhi. Nah, sehingga sekarang kita lanjut saja ke langkah yang ketiga. Hx sama dengan 0. Nah, Hx-nya tadi apa? X kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Oh ya, ini tadi karena x-nya tidak diperoleh, maka kita nggak usah mencari syaratnya, kan x-nya udah tidak ada. Seperti itu. Oke, kembali ke langkah ketiga. Hx sama dengan 0. X kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan. Cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya 3, kalau dijumlah hasilnya min 4. 3 itu kan min 1 kali min 3. 1 kali 3. Mana nih yang memenuhi?
Iya, benar sekali yang sini. Sehingga faktornya adalah X min 1 dan X min 3. Maka X min 1 sama dengan 0, X-nya berapa? 1. Atau X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Nah, apa cukup sampai sini? Tidak. Tadi kalau pangkatnya 0, basisnya harus apa? Iya, basisnya tidak boleh sama dengan 0. Maka di sini harus kita uji coba ke masing-masing. Kita coba yang ini dulu, yang X sama dengan 1. Berarti ketika F1 dan ketika G1, lalu F3, G3. Nah, tadi Fx-nya yang mana? Iya, kan X kuadrat min 5X plus 9. Maka kita masukkan satunya, 1 kuadrat min 5 kali 1 plus 9. Berapa nih? 1 kurangi 5, min 4. Min 4 tambah 9, 5. Lalu untuk yang G1, kita tadi apa fungsinya? 2X plus 3. Maka di sini 2 kali 1 ditambah 3. 5. Nah, F sama G-nya tidak sama dengan 0 kan? Maka ini memenuhi. Sekarang, untuk yang X sama dengan 3, kita coba juga. 3 kita masukkan ke sini. 3 kuadrat min 5 kali 3 ditambah 9. 3 kuadrat kan 9. 9 dikurangi 15. Berapa? Ya, min 6. Min 6 tambah 9, 3. Sekarang kalau G3, berarti 3 kita substitusikan ke GX-nya. 2 kali 3 ditambah 3. 2 kali 3 berapa? Ya, 6. 6 tambah 3, benar sekali, 9. Nah, ternyata ini juga tidak sama dengan 0. Nah, maka ini juga memenuhi. Nah, sehingga HP-nya apa saja? Kalau kita gabung dari yang awal tadi. Nah, tadi kan di awal diperoleh X-nya 1 dan 6. 1, karena ini sama-sama 1, kita tulis 1 saja. 1, 6. Sebelumnya 6 ada berapa ini? 3. Berarti 3 dulu. 1, 3, 6. Seperti itu. Oke anak-anak, mungkin cukup sekian video kita hari ini. Untuk lebih memahaminya, silahkan dikerjakan LKS UK3 mengenai persamaan eksponensial. Untuk bentuk yang terakhir akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.